Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas topik khusus, yaitu narkoba. Cukup meresahkan masyarakat di Indonesia dan dunia pada umumnya. Kita akan membahas bersama salah seorang dokter sejauh saya yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara, yaitu Dr. Yusuf Wibisono. Assalamualaikum Dr. Yusuf. Waalaikumsalam Prof, apa kabar? Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah Prof, sehat. Baik, Dr. Yusuf, ini kan kita pada orang tua kan memang tidak ingin anak-anak kita ini terlibat atau memakai narkoba gitu ya. Dan Yusuf sebagai seorang dokter yang juga bekerja di BNN ya Sumatera Utara, tentu lebih banyak tahu bagaimana narkoba di Sumatera Utara. Kami pengen tahu juga nih, banyak juga masyarakat yang menanya, narkoba itu apa saja sih, itu zat-zat apa saja, bahan-bahan yang dipakai. Silakan Dr. Yusuf. Terima kasih Prof. Suatu kebanggaan buat saya pagi ini diundang langsung oleh Prof. Jadi kita cerita narkoba ya Prof. Yeah. Masalah narkoba memang saat ini memang pelik sebenarnya. Memang sebenarnya tugas kita bersama ya, terutama masyarakat, bukan hanya tugas aparat, pemerintah. Yeah. Jadi semua butuh kerjasamanya. Mengenai narkoba Prof. Mengenai narkoba tentang jenisnya ya Prof. Yeah. Kalau jenis narkoba memang ada beberapa Prof. Cuman yang perlu kita ketahui, kalau berdasarkan jenisnya, narkoba itu ada yang bersifat stimulan Prof. Ya, itu berdasarkan cara kerja ya. Yeah. Stimulan ini apa Prof? Kerjanya menaikkan, meningkatkan kerja susunan saraf dan otak. Jadi pengguna yang stimulan itu merasa senang, happy, berenergi. Jadi on kalau istilah anak sekarang lagi on ini gitu Prof. Dan stimulan ini Prof itu yang paling banyak dan 90% itu beredar di negara kita saat ini yang paling sering dipakai. Yang kedua kemudian ada yang bersifat depresan Prof, menurunkan, kebalikan dari stimulan ini. Oh gitu ya. Jadi menurunkan ini jadi membuat orang fly, tenang, santai. Jadi efeknya memang tenang, itu Prof yang mereka cari. Nah, ini contohnya ganja, putau kalau zaman dulu ya Prof. Jadi sebenarnya ada lagi yang bersifat halusinogen. Halusinogen ini bersifat berhalusinasi orang melihat, mendengar sesuatu yang indah-indah. Baru narkotik jenis lain. Nah, cerita stimulan tersebut Prof itu ada pada sabu-sabu dan ekstasi Prof. Dan itu yang paling sering disalahgunakan oleh masyarakat kita sekarang Prof. Lalu setelah dipakai ya, itu di tubuh kita itu apa yang terjadi ya? Kerusakan apa yang terjadi kalau dipakai secara terus-menerus itu Yusuf ya? Baik Prof, terima kasih Prof. Yang masyarakat perlu tahu kalau narkotik yang kita pakai, terutama stimulan atau jenis yang lain ya Prof ya, semuanya yang paling merusak adalah organ bagian otak Prof. Organ bagian otak, karena memang perilaku, kesenangan, apa semua terletak pada otak Prof. Memang otaklah yang pertama diserangnya Prof. Jadi karena narkotik ini menyebabkan adiksi, jadi orang tersebut akan ketergantungan kan Prof. Jadi yang menyebabkan adiksi saya jelaskan secara singkat ya Prof. Silakan. Tapi dengan bahasa agar orang awam mudah mengerti. Di dalam otak kita Prof itu ada namanya brain reward system atau sistem hadiah. Jadi brain reward system dalam
terletak pada bagian otak namanya limbik, Prof. Bila ini terpicu, karena akan mempengaruhi organ-organ bagian-bagian otak di sekitarnya, akan menyebabkan ketergantungan. Jadi terpicu itu oleh apa, Prof? Suatu sensasi kesenangan yang ditimbulkan oleh narkoba. Nah, ketika sensasi kesenangan itu terjadi, otak akan mememori kan, Prof, mengingat suatu kesenangan yang sebenarnya menyebabkan ingatan itu akan balik-balik sehingga menyebabkan ketergantungan, Prof. Ya. Itu secara gampang sih masyarakat mengingat kenapa sih kok bisa ketergantungan ya, Prof, ya? Iya, Prof. Kemudian kenapa merusak, Prof? Kenapa merusak otak? Dikarenakan di otak manusia ini kan, Prof, ada namanya PFC, Prof, prefrontal cortex, yang membedakan otak kita dengan otak hewan. Karena Allah tuh menciptakan kita itu memang berbeda ya, Prof, ya. Di PFC ini, prefrontal cortex ini, Prof, terletak segi manusia kita, Prof, yang membedakan kita dengan makhluk lain. Contohnya, Prof, prefrontal cortex ini segi manusia kayak kita mengambil keputusan, Prof. Ini kemudian membedakan baik atau buruk, ini boleh atau tidak, itu kan segi manusia ya, Prof. Nah, ketika narkoba masuk ke dalam otak, di dalam otak itu, Prof, ada namanya semacam zat, kalau kita bilang hormon, namanya dopamin dan serotonin, Prof. Pada normal, dopamin dan serotonin ini keluar, Prof, sehingga direspon, diterima oleh PFC. Di situ ada reseptor ya, Prof. Sehingga kita dapat merasakan kesenangan, kebahagiaan, happy, begitu, Prof. Pada normal, serotonin dan dopamin itu keluar, Prof. Contohnya paling gampang itu, seseorang itu merasakan kebahagiaan, misalnya ini, Prof. Prof ngasih saya duit 100 juta pagi ini, Yusuf saya kasih 100 juta. Nah, dopamin dan serotonin di otak saya keluar, Prof. Saya senang, saya happy, saya senyum, baik banget. Nah, gitu, Prof, contohnya. Nah, ketika narkoba masuk, Prof, dopamin dan serotonin itu dipaksa banyak keluar, lebih dari normal. Gitu. Sehingga, Prof, PFC tadi kebanjiran. Kalau terus kebanjiran, berarti terjadi kerusakan, Prof. Kalau terjadi kerusakan PFC tersebut, berarti rusaklah segi manusianya kan. Kita tadi bahas ya, Prof, ya, PFC ini kan membedakan kan segi manusianya. Berarti orang yang pakai narkoba ketika rusak PFC-nya, dia mengambil keputusan buruk, tidak bisa membedakan ini salah nih, Prof, ini baik. Makanya identik, Prof, dengan angka kejahatan. Dia nggak tahu lagi ini salah nih, saya begal aja. Bila perlu saya matiin. Nah, itu yang terjadi, Prof. Yang kita takutkan seperti itu, Prof. Kurang lebih begitu, Prof, penjelasannya, Prof. Dan ini adiksi dosisnya naik terus ya? Iya, itu namanya dosis intoleransi, Prof. Jadi, kenapa terjadi? Ketika seseorang menggunakan narkotik dengan dosis awal, misalnya katakan kalau dengan sabu dia sekali hisap, 2 kali hisap, dia sudah dapat efek yang diinginkan, Prof. Misalnya efek yang diinginkan tuh tadi kan mungkin senang, happy. Kalau istilah anak zaman sekarang, tinggi, Prof. Tinggi. Lagi tinggi nih ya. Kalau Prof dengar lagu-lagu ada lagi tinggi, itu maksudnya lagi dapat efek lah itu, Prof. Nah, dengan dosis yang dia pakai, misalnya ekstasi, dia katakanlah dengan setengah butir dia udah dapat efek. Kemudian kalau dengan sabu dia hisap beberapa 3-4 kali hisap udah efek. Nah, dengan efek seperti dosis itu, lama-lama otak tidak akan merespon lagi. Makanya terjadi peningkatan dosis, Prof, untuk mendapatkan efek yang dia inginkan lagi. Misalnya tadi setengah tablet nih ekstasi, nggak dapat lagi tinggi tadi yang diharapkan, tadi nggak tinggi lagi saya ini katanya. Naiklah jadi setengah lagi, tambah jadi 1 butir. Begitu terus sampai suatu jangka waktu tertentu,
tubuh tidak tolerir lagi dengan dosis yang terlalu tinggi. Sehingga terjadi overdosis, Prof. Apa yang menyebabkan, iya, overdosis itu kan menyebabkan kan ujung-ujungnya bisa kematian kan, Prof. Iya. Kerusakan organ tubuh. Iya. Nah, ada juga yang ya belum meninggal gitu ya. Ada perubahan apa ya, kepribadian gitu ya. Iya. Banyak, Prof. Banyak kalau kita lihat ya, pasien-pasien kita itu dengan riwayat penggunaan zat, Prof. Ya. Memang efeknya memang mengalami gangguan jiwa. Iya. Karena apa, Prof? Karena memang otak yang dia serang. Iya, betul. Itu, Prof. Ya, berarti dua jadi saja, memang, ya. Gangguan jiwa atau gila atau meninggal gitu ya, efeknya ujung-ujungnya nanti ya. Ujung matis, Prof. Nggak kemana-mana itu. Tidak kemana-mana ya. Memang sangat menakutkan sekali ya untuk generasi-generasi penerus kita. Dr. Yusuf, nah sekarang tentu orang tua pengen tahu juga, karena kadang udah parah baru tahu gitu ya. Bagaimana tahunya kita awal-awalnya apa yang terjadi sih yang nampak di tubuh anak itu atau tingkah lakunya gitu ya. Supaya orang tua nih bisa mendeteksi anak-anak mudanya yang mulai-mulai lah gitu memakai. Coba terus, silakan. Baik, Prof. Ya. Jadi sedikit informasi, Prof, sebelum kita bicara. Ya. Narkotik itu paling bahaya memang pada usia anak dan remaja, Prof, daripada orang dewasa. Ya. Karena secara fisiologis pertumbuhan otak sama kayak pertumbuhan tubuh ya, Prof. Masih bertumbuh sebelum kurang lebih 20 tahun, Prof. Oh, masih ya. Jadi ketika katakanlah si anak terpapar ya, Prof, ya, umur antara 16 sampai 17 tahun dengan narkotik dengan jangka waktu yang lama. Pertumbuhan otak dalam arti kepribadian, emosi, mentalnya berhenti, Prof. Berhenti ya gitu ya. Waduh. Padahal masih ada sampai 20 tahun ya. Kalau terpapar dalam iya. Jadi kalau bayangkan, Prof, kalau seorang anak yang sudah terpapar 16 tahun dengan waktu lama, ketika usia dia 35 tahun, seharusnya sudah matang secara emosional dan berpikir, dia punya otak 16 tahun, Prof. Jadi kacau kan, Prof? Bayangin aja. Karena tidak berkembang ya, tidak tumbuh ya. Iya. Dia pasti, bayangkan otak anak 16 tahun pasti pengen didengar, menang sendiri ya, Prof. Terlalu benar gitu ya. Gitu, Prof. Kalau lebih, Prof. Apa yang nampak nih, Dr. Yusuf? Gejala yang nampak. Oke, baik, Prof. Gejala itu yang paling gampang kalau orang tua ya pada anak-anak itu, karena kita kenal siapa anak kita dari lahir, otomatis kebiasaannya pasti berubah, Prof. Lihat kebiasaan. Karena dia menyimpan sesuatu rahasia yang sebenarnya menurutnya dan menurut kita semua itu memang tidak baik. Ketika dia pakai berarti dia menyimpan rahasia. Pasti terjadi perubahan, Prof. Perubahan fisik dan psikis, Prof. Dua-dua bisa kita kenali. Oke, Prof. Karena paling gampang nih, Prof, karena sifat narkotik yang paling sering digunakan anak-anak sekarang kan sabu ya, Prof, ya. Sabu itu kan bersifat stimulan tadi kita bicara, Prof. Kalau stimulan tadi berarti dia on, kalau istilah anak sekarang on, jadi kan dia aktif, Prof. Misalnya dia di bawah pengaruh zat nih, dia aktif yang sebenarnya nggak perlu dia lakukan. Contohnya misalnya mengerjakan sesuatu hal-hal tiba-tiba rajin bersihkan, nah itu lagi pengaruh obat itu, Prof. Unjuk-unjuk udah rajin aja gitu ya. Iya, bersihkan ini bersihkan itu. Tapi ngomong tidak fokus, tatapan mata tidak fokus, itu dari fisik. Wajah pucat tadi, Prof, kayak kita bahas tadi, Prof. Dan yang paling gampang dia berkeringat, dehidrasi dia, Prof. Ketika tubuh dia dehidrasi, kita lihat kulitnya pasti akan kering, Prof. Mulai bibir, wajah ini kering, kusam gitu, Prof. Kusam, bibir udah jelas nampak kering tuh ya. Bisa sampai pecah-pecah, terkelupas-kelupas, itu, Prof. Kemudian ketika fisiknya zat dalam tubuhnya berakhir,
si anak tersebut akan membutuhkan tidur yang cukup lama untuk menggantikan efek yang tidur yang dia pakai. Terlalu lelah, dia kan stimulan, Prof. Ya, betul. Obatnya habis, dia tidur. Nah, tidurnya kalau kita banguni susah, tidurnya terlalu lelap. Jadi merusak akademis ya, Prof. Ya. Harusnya dia belajar sekolah, dia tidak bangun. Akhirnya bolos. Itu, Prof. Iya. Lalu tentu dia butuh uang ya, Dr. Yusuf ya? Oh iya, Prof. Bagaimana itu? Karena kan dia pakai narkoba. Okay. Terima kasih, Prof. Jadi ini paling gampang juga, salah satu yang kita kenali, Prof. Karena si anak tadi kan untuk mendapatkan narkoba pasti beli ya, butuh uang. Nah, otomatis dia akan memulai dengan alasan-alasan minta duit yang sebenarnya tidak masuk akal lama-kelamaan. Kalau kita perhatikan, kita harus jeli nih orang tua. Ini anak saya ini sebenarnya minta uang terus-menerus nih buat apa? Kita perlu waspadai. Ujung-ujungnya dengan alasan sebenarnya tidak masuk akal. Sering kita dapati, Prof, misalnya dia minta untuk uang buku, uang beli peralatan sekolah, kemudian mulai dari orang tua, dari temennya meninggal, sakit, guru sakit, untuk uang ini. Tiap hari bohong, sakit, Prof. Banyak bohong dia, Prof. Jadi ada istilah 3 ong, Prof. Kalau kita ong, Prof. 3 ong itu bohong, bengong, kemudian nyolong, Prof. Oh, bohong, bengong, nyolong ya? Nyolong, itu udah pasti, Prof. Kalau orang pakai narkoba, awalnya bohong nih. Udah, bohong nggak dipercaya. Kemudian lah bengong, mikir dari mana saya dapat duit ya. Mulainya nyolong, menggadaikan HP orang tuanya. Pertama HP dia dulu. Orang tuanya, nanti laptop. Pokoknya barang-barang di rumah bersih, Bro. Luar biasa. Iya, Bro. Lalu, Dr. Yusuf, apakah ini kalau yang sudah kecanduannya gitu ya, ini apakah masih bisa kita obatin itu ya? Atau tingkat mana yang masih bisa diobatin gitu ya? Oke. Terima kasih, Prof. Untuk penanganannya yang perlu kita ketahui, selama dia tidak mengalami gangguan jiwa berat, kalau kita bilang tidak belum psikotik ya, Prof. Belum gila gitu dia ya? Bisa pulih. Ya, belum gila. Dia bisa pulih, Prof, tapi tidak sembuh. Beda kata-kata sembuh dan pulih, Prof. Sembuh. Kenapa dan dia tidak sembuh? Dia tidak sembuh tapi pulih gitu ya. Jadi maksudnya begini, Prof. Kenapa kita bilang dia tidak sembuh? Dia hanya pulih karena ketika kita pulihkan, suatu saat dia bisa kembali pakai lagi. Itu berarti tidak sembuh. Siapa dia? Kita kan nggak ngerti ya, emosional orang kan punya alasan, Prof. Memakai itu karena untuk happy, terikut teman, untuk pelarian dari masalah. Misalnya dia ada masalah, biasanya untuk orang dewasa tuh, Prof, dia mengalihkan masalah hidupnya dengan pelarian dari narkotik. Nah, dia pulih, Prof. 5 tahun ini udah clean, tidak pakai. Suatu saat ada faktor pencetus yang membuat dia pakai lagi. Bisa itu ya. Namanya relapsing, Prof. Bisa terjadi relapse, kekambuhan. Gitu, Prof. Lalu bagaimana ini supaya yang sudah artinya dalam keadaan tidak kambuh ini, supaya tidak kambuh selamanya, apa yang bisa dilakukan orang tuanya terus? Oke. Yang pertama, kalau pada anak-anak ya kita tetap harus kontrol ya. Si anak-anak itu main, bergaul dengan siapa, karena narkotik ini sangat menularkan, Prof. Menular ya. Sangat menularkan. Karena sifat penggunaan narkotik ini akan merasa nikmat, bahagia bila dia gunakan bersama orang terdekatnya. Jadi kita istilahnya happy bareng-bareng, Prof. Jadi kalau misalnya nih si A udah dari teman main sama dekat-dekat dengan si B gitu kan. Si A ini ketika dia terpapar, karena dia sudah ada chemistry berteman dengan si B, dia pasti akan ngajak si B. Si B karena sudah percaya dengan si A, pasti si B terikut. Jadi menular, sangat menular. Sangat menular sekali ya.
Jadi memang kita harus awasi dengan siapa berteman. Tidak boleh dengan sesama pengguna. Iya, iya. Kalau dia berteman dengan pengguna, pasti dia kena. Kena, ya. Itu, Prof. Ya, memang ini para orang tua nih memang harus waspada ya terhadap anak-anak mudanya. Waspada. Ya. Sebelum kena ya. Kalau sudah kena, susah sekali ya. Lalu bagaimana Dr. Yusuf ini kondisi Indonesia sekarang atau Sumatera Utara, angka kejadian? Wah, ini yang sangat memprihatinkan, Prof. Jadi data terbaru dari LIPI dan Puslitbang BNN terbaru 2019 yang dilakukan katakanlah suatu penelitian dan survei ya, Prof. Yeah. Kita itu mendapat peringkat tertinggi se-Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam angka prevalensi narkotik, di antaranya yang rutin pakai 1 tahun dan pernah pakai 1 tahun kita tertinggi, Prof, mengalahkan provinsi lainnya. Jadi diperkirakan 1,5% ya, 1,5% penduduk Sumatera Utara sudah terpapar narkotik selama 1 tahun lebih. Itu yang diperiksa, Prof. Luar biasa memang Sumatera Utara, Prof. Ya, menjadi perhatian kita bersama ini. Masa depan negara kita memang tergantung anak-anak muda kita ini yang kita harapkan ya. Iya, benar, Prof. Ya, bagaimana supaya yang belum kena ya bisa kita awasin, yang kena yang belum parah cepat-cepat kita obatin ya. Iya. Kalau sudah terjadi nggak apa-apa, Prof. Ya, gangguan. Diobati aja, Prof. Ya. Jangan kata malu kalau ketika keluarga kita, ponakan kena, coba ayo kita obati gitu, Prof. Karena narkotik ini ada istilah, Prof. Sekarang orang tua sukses sekarang bukan berhasil mendidik anaknya menjadi dokter, polisi, tentara, pilot, bukan, Prof. Orang tua sukses sekarang kalau anaknya bisa tidak kena narkoba, itu ukuran sukses sekarang. Ya, mudah-mudahan lah Dr. Yusuf ya, bersama-sama lah kita ini Dr. Yusuf di BNN ya. Orang tua juga akan menyebarkan informasi ini supaya kita lebih menjaga lagi anak-anak kita, generasi muda kita yang memang kita harapkan untuk melanjutkan perjuangan ya membangun negara kita ini. Baik, Dr. Yusuf, terima kasih sekali atas informasinya yang cukup informatif ini. Semoga ini bermanfaat untuk bagi orang tua dan bagi masyarakat kita, terutama di Sumatera Utara. Semoga generasi ke depan kita akan menjadi generasi sehat dan akan membangun Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih, Dr. Yusuf. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.